Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Imam Bukhari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang pemberitahuan pengisian pendataan AKMI yang telah diedarkan pada tanggal 12 Agustus tahun 2022. Nah, siapakah saja yang menjadi peserta AKMI pada tahun 2022 ini? Nah, nanti jenjang MI ya, yang MI Madrasah Ibtidaiyah itu yang menjadi peserta bisa dilihat pada AKMI 40 ini ya teman-teman. Nanti akan ada daftar dari seluruh Indonesia. Silakan aja diunduh dan difilter sesuai kabupaten dan provinsinya masing-masing. Kemudian untuk yang MA nanti akan dihubungi oleh Penma setempat. Sedangkan teman-teman yang sudah menjadi peserta, perlu diketahui bahwa sejak kemarin tanggal 15 Agustus tahun 2022 itu sudah dilakukan sinkronisasi data siswa dengan EMIS. Kemudian teman-teman yang menjadi peserta juga harus memilih periode dan sesi pelaksanaan AKMI. Jadi periodenya nanti ambil periode berapa, kemudian sesi keberapa, dan ketika mengambil periode dan sesi nanti diharapkan tidak berbenturan dengan pelaksanaan kegiatan yang lain sehingga tidak menyusahkan teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah pendataan tim madrasah. Jadi nanti teman-teman silakan isi tim madrasahnya, siapa yang menjadi proktor, siapa yang menjadi teknisi, siapa yang menjadi pengawas, itu silakan diisi ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah tanggal 9 sampai 10 September itu nanti akan dilaksanakan sinkronisasi pelaksanaan simulasi AKMI oleh peserta AKMI yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Agama. Kemudian setelah itu tanggal 12 sampai 14 September yaitu simulasi pelaksanaan AKMI ya teman-teman. Kemudian tanggal 16 dan 17 September adalah pelaksanaan AKMI. Nah, sinkronisasi pelaksanaan AKMI utama. Di mana pelaksanaan AKMI utama adalah yang pertama MI yaitu tanggal 19 September hingga 1 Oktober. Kemudian MA sebetulnya terlebih dahulu yaitu pada tanggal 19 sampai 22 September. Kemudian disusul dengan MTS yaitu 24 sampai 28 September. Nah, bila teman-teman ada yang tidak bisa mengikuti pelaksanaan AKMI utama, nanti masih ada sesi susulan yaitu sinkronisasi pelaksanaan AKMI susulan pada tanggal 1 Oktober. Nah, sinkronisasinya ya teman-teman. Kemudian susulannya pada tanggal 3 sampai 6 Oktober. Nah, itu ya teman-teman. Bahwasanya perlu diketahui ini adalah jumlah peserta se-Indonesia. Kalau jumlahnya lebih banyak MI ya teman-teman. MI adalah madrasah yang tahun kemarin belum melaksanakan AKMI ya teman-teman. Kemudian yang MTS nanti hanya beberapa madrasah dari setiap kabupaten. Kemudian piloting MA juga begitu, hanya beberapa dari tiap kabupaten. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, bagaimana caranya kita melakukan pendataan ini ya teman-teman? Bagaimana caranya kita memilih mode periode sesi? Kemudian bagaimana kita sinkronisasi data dengan EMIS? Silakan simak video ini sampai tuntas. Setelah ini akan saya informasikan tentang bagaimana penggunaan aplikasinya ya teman-teman. Nah, silakan teman-teman login ke pdakmi.kemenak.go.id, kemudian masukkan username dan password. Username-nya apa ya itu? Username-nya adalah NSM. Nah, username-nya adalah NSM. Nah, sebentar. Ya, sini saya berikan tulisan ya teman-teman. Nah, mana ya? Nah, ini saya kasih tulisan ya di sini teman-teman. Nah, di sini username-nya adalah NSM. Kemudian passwordnya adalah 5 digit NSM awal dan 1 digit akhir. Nah, ini ya teman-teman.
Nah, jadi loginnya adalah teman-teman itu adalah yaitu ini. Ini sudah. Nah, jadi username-nya adalah NSM ya teman-teman. Username-nya NSM, kemudian passwordnya adalah 5 digit NSM awal. Jadi teman-teman hitung 5 digit NSM awal dan 1 digit NSM akhirnya. Jadi digabungkan akhirnya menjadi 6 digit ya. 5 digit di awal, 1 digit di akhir, gabungkan. Itulah passwordnya ya teman-teman. Kemudian jangan lupa saya bukan robot, diklik ya teman-teman. Kalau sudah nanti akan bisa login dan menuju dengan ke halaman utama. Di halaman utama ini adalah memperlihatkan statistik teman-teman. Jadi jumlah server yang teman-teman gunakan, jumlah siswa yang ikut, ruangan yang digunakan, kemudian tim madrasahnya ada berapa. Ya teman-teman. Selanjutnya adalah data lembaga. Nah teman-teman pada data lembaga ini silakan diisi. Di sini sudah default ya teman-teman. Ini nama madrasahnya default, kemudian NSM-nya default, NPS-nya default. Kemudian total siswa laki-laki perempuan ini nanti akan terisi apabila teman-teman sudah melakukan sinkronisasi ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman pada data lembaga ini teman-teman silakan mengisi nama kamat. Nah nama kamatnya siapa? Kalau PNS silakan ditambahkan NIP-nya. Kalau non PNS silakan isi saja dengan tanda hubung. Kemudian silakan pilih mode pelaksanaan. Nah, mode pelaksanaan ini teman-teman nanti bisa memilih online atau semi online. Kalau online cukup menggunakan laptop saja dan terhubung dengan internet. Kalau semi online maka teman-teman harus menyediakan server. Kemudian status pelaksanaan, dan di sini nanti status pelaksanaan ada pemilihan, ada mandiri. Mandiri ditumpangi. Artinya apa kalau nanti mandiri ditumpangi? Itu teman-teman siap untuk ditumpangi oleh madrasah yang kurang siap fasilitasnya. Tapi kalau mandiri saja, berarti mandiri. Kemudian menumpang, berarti teman-teman menumpang ke madrasah lain. Jumlah server. Jumlah servernya ini adalah silakan diisi teman-teman sesuai dengan kepemilikan server di madrasah teman-teman. 1. Kemudian PC atau laptop milik madrasah ini adalah kliennya nanti teman-teman yang digunakan oleh siswa. Silakan diisi sesuai dengan kepemilikan PC atau laptop milik madrasah. Tapi kalau laptopnya itu adalah laptopnya siswa, silahkan dipilih di sini dari di PC bukan milik madrasah. Artinya laptop kliennya itu milik siswa. Kalau sudah, jangan lupa disimpan ya teman-teman biar masuk ke dalam server dan tersimpan. Kemudian selanjutnya yaitu menu pendataan. Nah, ini menu pendataan ya teman-teman. Menu pendataan yang pertama adalah data siswa. Pada menu data siswa teman-teman, silakan nanti gunakan tombol sinkron dengan emis. Nah, ini perlu diperhatikan ya teman-teman, bahwasanya dipastikan dulu di emis siswa kelas 5, kelas 7, kelas 8 maupun kelas 11 yang mengikuti AKMI itu sudah dimasukkan ke dalam rombel. Kalau nanti belum dimasukkan ke dalam rombel, maka tidak bisa ditarik ya teman-teman. Ini seperti mirip-mirip dengan RDM, penarikan siswa di RDM. Ya, sama ya teman-teman. Jadi silakan ditarik, nanti akan tertarik sesuai rombelnya teman-teman. Sesuai rombelnya, kalau rombelnya A, B, dan C, nanti akan tertarik 3 sesuai rombelnya dan akan muncul NISN, nama tempat tanggal dan tingkatnya. Ini yang saya contohkan adalah MI. Kemudian selanjutnya ya teman-teman, data server. Nah, data server nanti kita akan klik tambah server. Tambah server nanti akan teman-teman silakan isikan berapa server yang dimiliki. Kemudian isikan ruangan yang dipakai nantinya. Nah, kalau nantinya adalah setiap ruang ada punya 3 ruang 3 server, maka isikan setiap servernya. Bagaimana yang online? Online juga mengisi karena nanti server ini digunakan untuk mendapatkan kode proktor ya teman-teman. Selanjutnya kalau sudah selesai menambah server, nah di sini sudah menambah server dan kode ruang.
silakan teman-teman melakukan melakukan plotting ya teman-teman. Silakan melakukan plotting setiap siswanya. Nah, kemudian select siswanya satu persatu atau select all kalau memang siswanya satu rombel saja. Kemudian silakan ditentukan dia di ruang berapa, server berapa, sesi berapa, dan periode berapa. Nah, dalam pemilihan periode nanti teman-teman ingat jangan sampai terbentur dengan kegiatan yang lain ya teman-teman agar tidak bingung nanti ketika mengatur kegiatan AKMI, ANPK, atau kegiatan yang lain. Jadi silakan dikoordinasikan dengan kepala madrasah, dengan teknisi, dengan proktor agar melakukan musyawarah dan menentukan kapan enaknya melakukan AKMI. Selanjutnya yaitu tim madrasah. Tim madrasah teman-teman ya, tim madrasah ini silakan ditambahkan. Nanti ada yang namanya proktor, teknisi, pengawas. Ini silakan ditambahkan dan nanti akan akan disimpan pada server dan digunakan sebagaimana mestinya bila ada pendataan selanjutnya. Yang terakhir ya teman-teman, yang terakhir ini adalah cek kelengkapan. Nah, cek kelengkapan pastikan semuanya memiliki NISN. Pastikan semuanya sudah mendapatkan periode, pastikan semuanya sudah masuk ke dalam ruang, dan pastikan semuanya masuk ke dalam sesi. Yang paling penting dan paling utama adalah NISN. Pastikan siswa semuanya memiliki NISN. Karena apa? Karena kalau tidak memiliki NISN, nanti kita tidak bisa melanjutkan ke sesi yang ketiga ya. Ini tidak bisa melanjutkan sampai 3, yaitu apa? Ajukan validasi, karena nanti akan terhambat pada siswa yang tidak memiliki NISN. Jadi teman-teman pastikan semuanya memiliki NISN. Kalau tidak memiliki NISN, pastikan dulu di verbal BD sudah ada siswanya dan ada NISN-nya agar dia akan masuk EMIS. Nah, lakukan sinkronisasi ulang bila sudah memiliki NISN di EMIS dan lakukan validasi pengaturan semuanya dari awal, kemudian ajukan validasi bila semuanya sudah memiliki NISN. Jadi teman-teman, pastikan semuanya memiliki NISN, pastikan semuanya periodenya sudah terisi, pastikan ruangannya sudah tercentang semuanya, jangan sampai ada yang silang, pastikan sesinya semuanya sudah tercentang, jangan ada yang silang. Jadi, kalau sudah semuanya terlaksana, silakan logout dan menunggu informasi selanjutnya dari Penma Kabupaten Kota masing-masing. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.